Ya, baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini, ya Bante senang ketemu dengan Anda semua. Padahal mungkin besok ya, Anda akan menjalani new normal ya. New normal, Bante nggak tahu apakah Anda sudah siap atau belum. Ya, mudah-mudahan sudah siap. Untuk Cetya Panyasika, new normal, kita belum akan mulai. Kita akan lihat di bulan Juli ya. Tetapi bagi Anda yang mungkin mau datang untuk sekedar ikut kebaktian malam seperti ini, ya mungkin boleh ya. Beberapa kalau misalnya Anda mau datang buat baca arti, ya kan. Siapa tahu ada yang mau berdana suara, baca arti bahasa Indonesia, ya boleh datang ya. Jadi boleh datang dalam hal ini ya paling 1-2 orang lagi lah. Jadi 5-6 orang buat sekali kebaktian itu boleh ya. Lebih dari itu ya mungkin kita nggak boleh ya. Dan hari ini pertanyaan ini seru-seru hari ini ya. Banyak sekali pertanyaan yang nggak tahu bagaimana jawabnya juga. Pertanyaan kita akan jawab. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama. Coba Anda baca bersama-sama. Bante, jika kita ya kan memberikan sumbangan, ya dalam hal ini adalah pinjaman ya. Kita memberikan pinjaman, tujuannya dibuat tempat usaha. Ya, contohnya ada peternakan ikan, ayam, dan seterusnya. Apakah itu kategori dosa? Ya, atau dalam hal ini, apakah itu termasuk kita ikut serta dalam pembunuhan makhluk hidup? Ya, apakah Anda termasuk membunuh makhluk hidup? Ya Bapak Ibu, kalau misalnya Anda punya hal yang seperti itu, kalau kita sudah tahu bahwa pinjaman kita akan ya kan mengakibatkan makhluk-makhluk hidup menderita, ya kalau bisa kita akan menolak ya, kita akan menolak. Tetapi kalau kita nggak tahu, misalnya dia bilang, saya pinjam uang dong, mau buka usaha, ya kan? Kan kita nggak tahu dia mau buka usaha apa. Nah, kemudian kita kasih pinjam, ya ini nggak masalah, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu tujuan awal dari dia mau usaha apa, ya itu nggak apa-apa, ya. Jadi bebas. Tetapi kalau sudah kita tahu bahwa misalnya saya mau buka peternakan lele, butuh suntikan modal ya, pinjam dari kita suntikan modal. Nah, ini kalau bisa kita hindari. Walaupun berupa pinjaman atau sumbangan, tetapi setidaknya kita membuat orang lain melakukan hal yang tidak baik. Jadi ini poin dari Bante, apalagi kalau kongsian ya. Yang lebih bahaya adalah kongsian. Sudah tahu tujuannya salah, malah kongsian lagi. Nah, ini juga lebih bahaya. Ya, jadi kalau bisa, kalau kita sudah tahu bahwa penggunaannya tidak baik, dari awal kita stop. Tetapi kalau misalnya kita ikut aja seperti itu, kita tidak tahu, ya udah nggak apa-apa. Ya, tapi ingat, jangan setelah Anda kasih pinjam terus bilang minta bunga yang lebih mahal ya. Nah, itu juga salah. Ya. Jadi jangan sampai kita juga minta bunga yang lebih tinggi. Oke. Berikutnya adalah saya kurang paham parita etawata itu pelimpahan jasa khusus buat orang yang sudah meninggal. Yang item sebutkan nama keluarga masing-masing. Ya, baik. Parita etawata adalah
parita pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu apa? Kita sudah berbuat karma baik, kumpulan dari karma baik ini kemudian kita bagikan kepada semua makhluk dengan tujuan semoga jasa kebajikan ini melimpah bagi mereka yang membutuhkan. Ya, jadi ini adalah pelimpahan jasa. Kita sudah belajar kemarin di Tirokuda Sutta bagaimana pelimpahan jasa. Khususnya Etawata yang di halaman 65, nanti setelah kebaktian kita akan baca kembali. Ya, di sana adalah Etawata di sini yang Anda akan sebutkan adalah nama keluarga. Boleh ya, yang masih hidup maupun nama yang sudah meninggal, itu boleh. Ya, jadi misalnya ada yang sakit teman kita doakan. Cirang Rakhantu, sebutkan namanya. Namanya orang sakit boleh, orang meninggal boleh, keluarga kita juga boleh. Jadi 3 hal ini bisa kita lakukan pelimpahan jasa. Boleh nggak Bante kepada makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan saya? Boleh. Ya, jadi ini bebas. Jadi kita lebih spesifik ke siapa kita mau pelimpahan jasa. Kalau kita baca Patidana seperti biasa, itu nggak spesifik, jadi itu secara general. Tetapi khususnya yang 65 kita spesifik, ya. Jadi ini untuk Etawata, khususnya yang Cirang Rakhantu yang ditanyakan. Oke, pertanyaan berikutnya adalah pada sesi meditasi 1-4, jika tiba-tiba muncul bayangan orang yang sudah meninggal dan juga muncul bayangan orang lain yang kita tidak tahu status orang tersebut masih hidup atau meninggal, bagaimana Bante? Saat meditasi cinta kasih yang Bante sarankan, sebaiknya kepada orang-orang yang masih hidup aja ya. Jadi kita pelimpahan jasa itu kepada orang-orang yang masih hidup. Kalau mereka-mereka yang sudah meninggal, ya takutnya Anda jadi sedih. Jadi misalnya Anda ingat suami Anda ingat papa Anda yang sudah meninggal, takutnya Anda jadi sedih. Jadi coba usahakan yang hidup dulu. Jadi kita meditasi, kita bayangkan, misalnya orang-orang yang kita cintai, kita akan bayangkan wajahnya, kemudian sebutkan namanya. Kalau misalnya yang muncul adalah para mendiang atau para leluhur yang sudah meninggal, bagaimana? Anda bisa ganti. Jadi Anda sadari, oh papa saya misalnya sudah tidak ada, kita ganti yang masih hidup, ya, orang yang lain yang masih hidup. Terus kalau ada muncul bayangan orang lain, tetapi kita tidak tahu statusnya sudah meninggal atau masih hidup, nah Anda bisa gunakan dengan semoga dia berbahagia. Itu nggak apa-apa, boleh ya. Jadi kalau yang sudah meninggal disarankan jangan ya, kita pakai yang masih hidup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada tambahan. Jika seseorang yang saat ini menjadi dewa-dewi, maksudnya tubuhnya bisa kemasukan dewa-dewi, berarti apakah karma dia di kehidupan sebelumnya banyak karma baik? Bukannya yang bisa kemasukan dewa-dewi ini lebih suci, tapi kadang-kadang sifat serakahnya masih muncul. Ya, namanya masih manusia ya, masih ada kepala, masih punya kaki, masih injak bumi, ya keserakahan masih ada ya. Nah, jadi beberapa orang yang kita bilang medium, apakah mereka mempunyai karma baik, Bante? Mungkin iya, karena mereka mempunyai kemampuan yang lebih di antara kita. Ya, jadi mungkin mereka punya kehidupan lampau, ya tentunya adalah karma baik daripada kita yang biasa-biasa ini. Nah, kemudian dari
karma baik yang dia peroleh di kehidupan lampau. Jadi bukan hanya Bapak Ibu ya, bukan hanya orang yang mempunyai istilahnya loktung kita bilang ya, yang bisa kemasukan, bukan hanya ini, tetapi mereka-mereka yang mempunyai abinya. Abinya di sini misalnya indigo ya, ada beberapa orang yang indigo, mereka bisa melihat kehidupan lampau, melihat makhluk, mendengar suara, memperkirakan masa depan dan seterusnya. Nah, mereka-mereka ini yang kita bilang memiliki abinya atau kemampuan batin yang didapatkan dari mana? Dapatkan dari hasil latihan kehidupan lampau. Tetapi yang kita harus ingat, orang-orang yang seperti ini mereka belum suci. Ya, walaupun mereka bisa kemasukan istilahnya dewa-dewi dan seterusnya, mereka belum suci. Karena mereka belum suci, sifat kebencian, iri hati, serakah, dengki, dan kebodohan batin juga masih ada. Tergantung dari level praktek dhamma mereka lakukan. Ya, jadi bukan berarti mereka-mereka yang memiliki kesaktian di sini mereka sudah suci, bukan ya. Tetapi mereka-mereka yang sering melatih diri seperti itu baru sakti, ya, suci belum. Jadi beda Bapak Ibu antara orang sakti sama orang suci. Bedanya apa? Yang sakti belum tentu suci. Yang suci belum tentu sakti. Oke. Tapi persamaannya adalah satu. Persamaannya adalah satu. Sama-sama mempunyai akhir kehidupan, yaitu orang sakti maupun orang suci sama-sama akan meninggal. Sesakti apapun, ya kan, ditembak nggak mempan, ya. Terus mungkin kena apa juga nggak mempan, tapi satu saat juga akan meninggal. Orang suci juga akan meninggal. Bedanya, orang sakti setelah dia meninggal, ya, dia bisa lahir lagi. Orang suci yang telah meninggal, tergantung karma dia akan lahir kemana. Ya, mungkin dia akan lahir ke alam yang lebih tinggi dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah perbedaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini panjang pertanyaannya ya, Bapak Ibu. Namo Buddhaya, Bante. Saya mau tanya tentang ya meditasi cinta kasih kembali ya. Poin pertama untuk diri sendiri, untuk orang yang kita sayangi. Kedua, untuk orang yang membenci di poin ketiga. Poin keempat, untuk semua makhluk. Nah, dia akan bertanya, untuk poin kedua, bolehkah saya doa untuk orang yang udah meninggal, almarhum mama? Nah, kalau misalnya kita akan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, boleh, tetapi pastikan kita tidak memiliki kita tidak memiliki kayak kemelekatan, kesedihan sama almarhumah. Itu boleh. Jadi ketika Anda masih melekat, nah kalau bisa jangan. Tapi kalau Anda rasa, saya sudah bisa netral terhadap orang yang saya cintai, sudah nggak merasa terbebani, sudah tidak merasa sedih, ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi untuk poin kedua itu nggak apa-apa, oke? Tetapi kalau belum, ya balik seperti yang Bante bahas yang sebelumnya. Kalau bisa yang masih hidup. Ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana ya Bante kalau lagi meditasi? Saya sangat susah mengingat orang-orang yang sudah nyakitin saya dan membuat saya kesel. Karena kalau saya nggak suka atau kesel sama orang itu, saya berusaha melupakan wajahnya, sekalian namanya. Ya kan?
Terus yang lucunya di sini adalah sangat susah, capek untuk mengingatnya, ya. Apakah itu masih benci? Menurut saya, manusia punya jalan masing-masing. Terima kasih, Bante. Ya, susah ya kira-kira ya. Yang poin ketiga tuh paling susah. Siapa suruh Anda cari musuh? Ya kan? Makanya Bapak Ibu, kita hidup sudah susah. Jangan tambah susah. Jangan tambah musuh. Walaupun Anda berusaha melupakan orang itu, tetapi jujur sama Bante, apakah Anda masih ingat dia? Walaupun Anda bilang, saya sudah peduli amat, EGP, dan seterusnya. Saya melupakan wajahnya, bahkan namanya. Tetapi dalam hati kecil Anda masih mengingat dia. Anda masih mengingat dia. Bahkan, ya, detil. Ya kan, detil banget Anda akan mengingat dia. Jadi, satu-satunya cara adalah jangan buang dia, tetapi terima dia apa adanya. Lihat dia dari segi positifnya. Ya, walaupun dia musuh, dia benci sama kita, dia pernah nyakiti kita, at least di satu pihak dia punya value yang positif. Dan kita melihat value atau nilai yang positif dari orang ini, sehingga kita tidak merasa terlalu kesal sama dia. Maksud Bante dari latihan yang Anda lakukan setiap Rabu dan Jumat ini adalah pelan-pelan Anda maafin dia, pelan-pelan Anda melihat value, nilai positif dari orang ini. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu, ya kan? Tidak ada yang sempurna dan semuanya tidak kekal. Termasuk pikiran kita, perasaan kita, dan perasaan si orang lain. Ketika pada satu momen kita ketemu, ini nggak kekal, ini juga nggak kekal, akhirnya pas ketemu, ya. Ketika nggak cocok, disitulah timbul musuh. Ya kan? Ini nggak kekal, ini juga nggak kekal, ketika ketemu, juga bisa jadi teman baik. Kenapa? Karena saat kita bertemu, kondisi mendukung, ya kan? Kondisi mendukung. Oleh karena itu, kembali lagi, coba kita bangkitkan pikiran kita yang positif, ya. Bante tahu Anda lebih hebat daripada rasa benci yang Anda punya, ya kan? Sebenci-benci apapun Anda masih bisa mencintai dia kembali, memaafkan dia kembali. Jadi, coba itu. Pikirkan hal yang positif dari orang itu, kemudian bagi Anda yang masih belum bisa melepas ya, masih bisa membenci dia, misalnya mantan Anda dan seterusnya, nggak apa-apa. Anda, kalau misalnya ini adalah orang mantan Anda bisa mengingat misalnya ketika Anda saat jatuh-jatuh cinta dulu. Ya kan? Walaupun Anda misalnya diselingkuhi, Anda sakit hati dan seterusnya, tetapi Anda balik flashback. Ketika Anda masih jatuh cinta dulu, Anda ingat, oh, dia ini baik sama saya, dia kasih saya bunga dan seterusnya. Dari situ timbulkan ini. Memang ini adalah memori, ingatan, timbulkan yang ini, dikuatkan bahwa inilah yang positif dari dia. Kemudian dari situ, nah Anda saat meditasi, Anda hanya bayangkan dia dan wajahnya sambil menyebutkan, ya semoga kamu berbahagia, semoga namanya berbahagia. Misalnya, semoga Eko berbahagia. Nah, jadi dari situ kita sudah punya basically memaafkan dia. Anda belum puas, aduh Bante, ketika mulai bayangkan muka dia, saya ingat hari terakhir di mana dia meninggalkan saya, contohnya, ya kan? Ya udah, Anda stop di situ, ganti orang baru. Kan musuh Anda banyak kan, stoknya banyak. Ganti stok yang lain. Setelah stok yang selesai kita meditasi, Anda evaluasi lagi. Aduh, kok saya masih kesel sama dia ya? Anda ingat lagi positifnya. Saat meditasi Anda coba lagi. Seperti itu ya. Kita coba sampai benar-benar ya kita punya hati bisa lapang dada menerima karma saya sendiri, menerima dia dari sisi negatif dan melihat dia dari sisi positif. Oke? Ya, jadi jangan capek ya, jangan capek, tetap harus berusaha, jangan capek.
Pertanyaan yang terakhir yang Bante jawab ini adalah di komen ya. Wah, ini di komen juga banyak. Bante, apakah ternak, ya kan, ternak sarang burung Yenwo, apakah ada karmanya? Apakah itu ada karmanya padahal kita membunuh? Bante nggak tahu burung Yenwo itu apa? Hah? Oh, sarang burung walet ya, sarang burung walet ya. Jadi sarang burung walet, ya betul. Memang kita nggak membunuh, ya. Memang kita nggak membunuh, tetapi sarang burung ini persis Bante ingat waktu Bante masih kecil. Karena waktu Bante masih kecil, papa saya ada bangun juga ya. Papa saya juga bangun 3. Bukan cuma 1, 3. Ya, bikin 3. 1 di belakang rumah, 2 di kebun, bikin 3. Setelah dia bikin, baru dia kasih tahu kita bahwa inilah rumah. Kita pikir rumah buat kita tinggal, ternyata bukan ya. Rumah buat burung tinggal, aduh ampun ya. Rumah buat burung tinggal. Dengan tujuan adalah mau mengambil sarang dari burung. Hal yang sama ya. Kami, ya saya sama Mama tanya kepada Bante, ada Bante, siapa Bante yang ke Manado, kita tanya ya. Kita tanya. Dari semua Bante, nggak ada yang setuju. Ya udah, jadi Bante yang senior aja itu sudah nggak setuju, apalagi saya juga nggak setuju ya. Ya jadi saya juga nggak setuju. Nggak setujunya adalah yang saya ingat jelas pernyataan dari Yang Mulia Ayak Santini. Ayak Santini cuma bilang begini, mau nggak Anda, ya kan? Kita punya rumah nih di Jakarta, kemudian kita lagi jalan-jalan nih ke Singapura. Kita pulang, rumah kita hilang, terbakar, dan seterusnya. Apa perasaan kita ketika kita punya rumah itu hilang? Atau kita lagi pergi, pulang, rumah kita terbakar. Perasaan kita apa kira-kira? Ya, perasaan kita ketika kita tahu, wah rumah saya hilang, rumah saya kebakaran misalnya. Tentu kita sangat-sangat sedih. Karena kenapa? Kita bangun rumah untuk apa? Untuk kita tinggal, ya kan? Buat kasih tahu mertua, nih gua ada rumah loh. Habis itu kita merit di situ kan? Anda merit di situ, Anda tinggal sama keluarga Anda. Kan rencana begitu. Terus rumah yang Anda sudah cicil KPR, sudah kasih apa? Sudah beli apa ya? Pasang interior, ya kan? Terus bla 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 bla. Tiba-tiba saatnya mau masuk, Anda ke kantor, pulang kebakaran. Tentu kita sakit hati, ya kan? Itu sebagai manusia, kita punya pikiran, kita punya usaha, kita punya tenaga untuk dapat rumah yang baru. Tetapi walaupun begitu, kita tetap sakit hati. Kadang-kadang banyak dari kita juga stres. Bapak Ibu, bagaimana kita bandingkan burung yang begitu kecil? Bukan seperti kita yang ada sekolah, ya kan? Yang bisa berusaha, yang bisa buka toko, dan seterusnya. Burung itu lebih kecil dari kita, nggak sekolah, ya kan? Dia harus kumpulkan, apa ya, mungkin ranting setiap hari keliling. Udah keliling, udah makan kenyang, dia balik ke rumah burung kita untuk keluarin liur ya, keluarin liur. Setelah liur dia terkumpulkan, ya kan, bahkan sampai berdarah ya, dibilang, dia baru mau pikir, saya mau istirahat, mau cari pacar, buat bertelur di situ. Belum bertelur, rumahnya Anda sudah ambil. Hatinya bagaimana kira-kira ya? Jadi ini adalah perbandingan. Kita sama-sama makhluk hidup, kita sama-sama punya perasaan. Ya tergantung dari Anda, menilainya dari mana. Memang tidak membunuh, tetapi tetap merugikan yang lain. Ya, tetap merugikan yang lain. Jadi ini jawaban Bante ya, ini jawaban saya.
Ini curang ya, pertanyaannya pakai di komen, harusnya jangan ya. Karena masih banyak yang harus Bante jawab via WA. Ini yang terakhir Bante akan jawab. Bante, apakah bisa kita minta tolong pada makhluk tidak kasat mata di sekeliling kita? Apakah mereka bisa membantu? Apakah mereka bisa membantu? Ya, mereka bisa membantu Anda, tetapi bagaimana perilaku Anda ketika Anda hidup? Jangankan yang makhluk tidak kasat mata. Kalau perilaku kita tidak baik sehari-hari, ngomongnya kasar, bikin sakit hati orang, dan seterusnya. Kalau kita ada masalah, kira-kira tetangga kita bantu nggak? Kalau Anda jawab, wah tetangga saya nggak bakalan bantu saya, ya udah, apalagi makhluk yang nggak kelihatan. Ya kan? Jadi kita realistis aja dulu, kita lihat pola hidup saya sudah menyenangkan orang lain atau belum? Sudah membawa manfaat bagi orang lain atau belum? Kalau saya punya pola hidup sudah membawa manfaat buat orang lain, tetangga, misalnya saya ada susah mereka sudah bantu, otomatis makhluk-makhluk yang tidak kelihatan pun akan membantu Anda. Tetapi sebaliknya, kalau kita sehari-hari nggak baik sama orang, bagaimana Anda harapkan makhluk untuk membantu Anda? Sedangkan yang kelihatan aja nggak mau bantu, apalagi yang tidak kelihatan. Ya, jadi kita realistis di situ. Oke, makhluk akan membantu Anda kalau Anda sering berbuat baik, Anda sering melakukan pelimpahan jasa, ya mereka akan membantu kita. Oke, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, ya silakan Anda WA ke sini ya. Anda bisa WA ke sini. Biar Bante bisa tayangkan pertanyaan Anda dan teman-teman yang lain bisa melihat ya. Sebelum kita